Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga indeks sederhana. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu indeks harga. Pada tahun 1996 harganya itu 1.230. Jadi untuk mencari IH, HT atau harga tahun pengamatan dibagi dengan HO atau harga tahun dasar dikali 100. Jadi 1.230 saya bagi dengan 1.230 dikali 100 mendapatkan hasil atau indeksnya yaitu 100. Atau contoh yang kedua, pada tahun 2002 harga 1.500. Jadi untuk mencari IH, HT harga tahun pengamatan dibagi dengan HO harga tahun dasar dikalikan dengan 100, itu 1.500 bagi 1.230 dikali 100 mendapatkan hasil atau indeksnya itu 122. Jadi makna mengenai harga indeks sederhana yang pertama itu pada indeks harga, yaitu pada tahun 1997 mengalami kenaikan 1%, pada tahun 1998 mengalami kenaikan 6%, pada tahun 1999 mengalami kenaikan 10%, pada tahun 2000 mengalami kenaikan 14%, pada tahun 2001 mengalami kenaikan 19%, dan yang terakhir atau pada tahun 2002 mengalami kenaikan 22%. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai indeks kuantitas. Jadi pada tahun 1996 kuantitasnya itu 36. Jadi untuk mencari IK, KT, kuantitas tahun amatan dibagi KO, kuantitas tahun dasar dikali 100, yaitu 36 dibagi 36 dikali 100 mendapatkan hasil atau indeksnya yaitu 100. Atau contoh yang kedua, pada tahun 2002 kuantitasnya itu 34. Jadi untuk mencari IK seperti yang tadi, KT kuantitas tahun amatan dibagi dengan KO kuantitas tahun dasar dikali 100, yaitu 34 dibagi dengan 36 mendapatkan hasil atau indeksnya yaitu 94. Makna indeks harga sederhana pada indeks kuantitas, yaitu pada tahun 1997 mengalami penurunan 11%. Pada tahun 1998 mengalami kenaikan 14%. Pada tahun 1999 mengalami penurunan 17%. Dan pada tahun 2000 mengalami penurunan 8%. Dan pada tahun 2001 mengalami penurunan 3%. Dan pada tahun 2002 atau yang terakhir pada indeks kuantitas mengalami penurunan 3%. Yang ketiga yaitu indeks nilai. Pada tahun 1996, HT harga tahun pengamatan dan KT kuantitas tahun pengamatan. Jadi untuk mencari HT-KT 1.230 atau harga tahun pengamatan saya kalikan dengan 36 kuantitas tahun pengamatan, itu mendapatkan hasil 44.280. Jadi untuk mencari IN, HT-KT saya bagi dengan HO-KO dikali 100, yaitu 44.280 saya bagi dengan 44.280 dikali 100 mendapatkan indeks 100. Contoh yang kedua, pada tahun 2002 harga tahun pengamatan atau HT yaitu 1.500, kuantitas tahun pengamatan atau KT yaitu 34. Saya kalikan 1.500 dengan 34 mendapatkan hasil 51.000. Jadi untuk mencari IN, HT-KT dibagi dengan HO-KO dikali 100 yaitu 51.000 bagi 44.280 dikali 100 mendapatkan hasil atau indeksnya yaitu 115. Makna indeks sederhana pada indeks nilai. Pada tahun 1997 mengalami penurunan 10% dan pada tahun 1998 mengalami penurunan 9%. Dan pada tahun 1999 masih stabil. Pada tahun 2000 mengalami kenaikan 4%.
pada tahun 2001 mengalami kenaikan 19%. Dan yang terakhir atau tahun 2002 masih stabil. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai angka indeks agregat sederhana. Angka indeks agregat sederhana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah angka indeks harga agregat sederhana, yang kedua adalah angka indeks kuantitas agregat sederhana, dan yang ketiga adalah indeks nilai agregat relatif sederhana. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu angka indeks harga agregat sederhana. Di sini sudah terdapat tabel angka indeks harga agregat sederhana dari tahun dasar yaitu 1996 hingga 2002, di mana kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut. IH sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100, di mana HT adalah harga tahun amatan dan HO adalah harga tahun dasar. Di sini saya memakai tahun amatan yaitu 1997 dan 1998. Yang pertama yaitu kita bahas dulu yang 1997. Jadi pengerjaannya adalah IH sama dengan sigma HT, yaitu harga tahun amatan, yaitu jumlah dari tahun 97, yaitu 1740 per sigma HO atau harga tahun dasar yaitu 1640 dikali 100 yaitu 106,1. Dan tahun 1998 caranya sama. IH sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100, di mana IH sama dengan sigma 1855 per 1640 dikali 100, hasilnya adalah 113,1. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai angka indeks kuantitas agregat sederhana. Di sini sudah terdapat tabelnya dari tahun dasar hingga tahun 2002. Di sini rumusnya adalah IK sama dengan sigma KT per sigma KO dikali 100, di mana KT adalah kuantitas tahun amatan dan KO adalah kuantitas tahun dasar. Di sini kita memakai indeks tahun 1997 dan 1998. Yang pertama adalah 1997, di mana IK sama dengan sigma 107 per sigma 120 dikali 100, yaitu hasilnya adalah 89,16. Dan di tahun 1998, IK sama dengan sigma KT per sigma KO dikali 100. IK sama dengan sigma 103 per sigma 120 dikali 100, yaitu hasilnya adalah 85,83. Dan yang ketiga adalah indeks nilai agregat relatif sederhana, di mana rumusnya yaitu INA atau indeks nilai agregat sama dengan sigma HTKT per sigma HOKO dikali dengan 100, di mana INA sama dengan sigma 1970 dikali 67 per 1640 dikali 120 dikali 100 sama dengan sigma 131.990 per sigma 196.800 dikali 100, hasilnya adalah 67,7. Baik, kita masuk di indeks Lesperes. Untuk mencari hasil indeks Lesperes, kita menggunakan rumus sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO, yang dimana HTKO 44.760 per HOKO 26.405 dikali 100, yang hasil dari indeks Lesperesnya sama dengan 170. Selanjutnya kita masuk di indeks PASC. Untuk mencari hasil dari indeks PASC, kita menggunakan rumus sigma HTKT per sigma HOKT dikali 100, yang dimana HTKT 27.920 dibagi HOKT 16.020, kemudian dikalikan 100. Hasil dari indeks PASC sama dengan 173.
Oke, kemudian kita masuk di indeks Fisher. Untuk mencari hasil dari indeks Fisher, kita menggunakan rumus akar IL atau indeks Les Perez dikali IP atau indeks Pasce, yang dimana akar 170 dikali 173, yang hasilnya sama dengan akar 29.410. Jadi hasil dari indeks Fisher ini jika dibulatkan menjadi 172. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan angka indeks tertimbang tentang indeks Drawbist atau ID, yang dimana digunakan apabila indeks Las Peirós dan indeks Pasce berbeda terlalu jauh. Nah, untuk mencari indeks Drawbist, kita harus menggunakan rumus ID sama dengan IL atau indeks Las Peirós ditambah dengan IP atau indeks Pasce dibagi 2, yang dimana nilai IL-nya adalah 170 ditambah dengan nilai IP yaitu 173 dibagi 2, maka hasilnya adalah 171,5 atau bisa dibulatkan menjadi 172. Untuk mencari nilai IMA atau Index Marshall Edgeworth yang diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik, yaitu dengan rumus IMA sama dengan sigma HT atau harga tahun pengamatan dikali dengan KO plus KT dibagi dengan sigma HO atau harga tahun dasar dikali dengan KO plus KT kali 100. Nah, sebelum kita mencari nilai IMA-nya, kita harus mencari nilai sigma ini beserta dengan sigma ini. Nah, untuk mencari sigma tersebut, kita pertama-tama harus menjumlahkan KO plus KT-nya, yaitu 10 tambah 20 adalah 30. Nah, setelah mendapat hasilnya, kita kalikan dengan HO atau harga tahun dasar, yaitu 115. Maka hasilnya adalah 3.450. Sedangkan untuk mencari nilai HT kali KO plus KT-nya, yaitu kita pertama menjumlahkan KO ditambah dengan KT, yaitu 10 tambah 20 sama dengan 30. Dan hasilnya dikali dengan HT, yaitu 221. Maka hasilnya adalah 6.630. Nah, setelah kita mencari satu persatu dengan cara yang sama, maka kita dapat hasil seperti ini. Nah, untuk mencari sigmanya, yaitu dengan menjumlah keseluruhan yang ini, maka dapat total 42.425. Dan ini juga dijumlahkan keseluruhan, maka mendapat sigma atau totalnya yaitu 72.680. Kembali lagi kita mencari nilai IMA karena nilai dari ini kita sudah dapat dan ini juga kita sudah dapat, yaitu 72.680 dari nilai dari sigma HT dikali KO plus KT. Sedangkan dibagi 42.425 dapat dari sigma HO dikali KO plus KT dikali 100, maka mendapat hasil 171,3. Untuk mencari IW atau Index Wall, kita menggunakan rumus IW sama dengan sigma HT kali akar KO KT dibagi sigma HO dikali akar KO KT kali 100. Nah, sebelum kita masuk untuk mencari nilai IW, kita harus mencari nilai sigma ini dan juga sigma harga dasarnya.
Nah, pertama-tama kita harus mencari KO kali KT-nya atau kuantitas tahun dasar dikali dengan kuantitas pengamatan, yaitu 10 dikali 20. Maka hasilnya adalah 200. Nah, setelah itu kita mencari akar dari 200, yaitu mendapat hasil 14,14. Setelah mendapat akarnya, kita kalikan dengan HO-nya atau harga tahun dasar, yaitu 115. Maka mendapat hasil 1626. Nah, untuk mencari HT dikali akar KOKT, yaitu sama. Mencari nilainya yaitu 10 dikali 20 mendapat 200. Dan akar 200 yaitu 14,14. Nah, akarnya ini dikali dengan HT atau harga tahun pengamatan, yaitu 221. Maka mendapat hasil yaitu 3125. Setelah mencari satu persatu dengan cara yang sama, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari sigmanya yaitu sigma HO dikali akar KOKT dengan cara menjumlahkan ini, maka hasilnya adalah 19.333. Sama halnya dengan sigma HT dikali akar KOKT. Maka hasilnya adalah 33.107. Kembali lagi kita untuk mencari indeks Walsh-nya atau IW. Karena kita sudah mengetahui nilai dari sigma HT yang ini dan sigma HO yang ini, yaitu 33.107 dibagi dengan 19.333. Didapat dari nilai yang ini dan yang ini. Nah, kembali lagi, IW sama dengan 33.107 dibagi 19.333 dikali 100. Maka hasilnya adalah 171,2.